One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan. Subtema 3 ayo memimpin pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPA. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Ayo membaca. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya Bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya Bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih, jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu Bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibu. "Iya Bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo, sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibu. "Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman dalam kelompokmu hal-hal berikut. 1. Pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? 2. Sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? 3. Sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Selanjutnya, bacakan hasil diskusi kalian di hadapan kelompok-kelompok lain." Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Pernah. Kemudian yang kedua, sikap bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Dan yang ketiga, sikap bertanggung jawab. Walaupun terburu-buru, Benny tetap mengerjakan tugas yang diberikan. Berjiwa besar, Benny mau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Serta patuh pada orang tua, Benny menuruti dan menyanggupi permintaan ibunya. Kata ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Suka bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ayo menulis. Tulislah contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Tuliskan tugasmu lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru. Lakukan bergantian. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Ayah memberi uang saku secara adil kepada saya dan saudara-saudara yang lain.
berusaha menolong orang lain di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita, kemudian menghormati pejalan kaki saat menyeberang ketika saya berkendara, lalu belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sebaik-baiknya saat ada PR atau pekerjaan rumah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitar rumah saya sudah baik, walau masih ada beberapa orang yang kurang bisa melaksanakannya dengan baik, seperti beberapa orang yang kurang menghormati hak pejalan kaki dengan berjualan di sepanjang trotoar dekat rumah saya. Ayo bercerita. Pada pembelajaran 2, kamu telah membuat peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas. Sekarang presentasikan hasil karyamu di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Lakukan secara bergantian. Berikan apresiasi kepada temanmu yang sedang mempresentasikan karyanya. Kemudian ayo mencoba. Hari ini kamu akan berpidato dengan menggunakan teks pidato yang sudah kamu buat. Kamu pun akan mempraktikkan nilai-nilai kepemimpinan karena kamu akan memimpin 10 orang teman kelasmu. Pilihlah tempat untuk berpidato di hadapan teman-temanmu itu. Berpidatolah dengan lantang, percaya diri, dan penuh semangat, namun tetap harus santun. Tulislah teks pidatomu di bawah ini. Nah, maka alternatif teks yang bisa kalian bacakan adalah teks sebelumnya ya, yaitu pidato tentang gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari yang cerah ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya kagumi serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu fakta unik. Satu fakta yang mana di negara-negara modern tidak akan ditemui hal ini. Mungkin kita kagum melihat Amerika dengan kemajuan teknologinya. Mungkin kita kagum melihat Jepang dengan etos atau semangat kerjanya. Mungkin kita juga kagum dengan kehebatan arsitek orang-orang Eropa, tapi kita sebagai orang Indonesia jangan berkecil hati melihat kenyataan tersebut. Karena apa? Karena orang Amerika, orang Jepang, maupun orang Eropa pasti akan terkagum-kagum melihat satu fakta unik ini. Suatu fakta kenyataan yang hanya dimiliki oleh orang Indonesia, tidak oleh orang Amerika, tidak oleh orang Jepang atau negara-negara Eropa lainnya. Apa itu? Hal tersebut adalah gotong royong. Gotong royong adalah istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bukankah di luar negeri juga ada bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan? Memang ada, namun kegiatan di luar negeri tersebut masih diikuti dengan yang namanya materialistis, alias bersifat kebendaan. Apa-apa dinilai dengan uang. Kita ambil contoh di Indonesia, salah satu keluarga ingin membongkar rumahnya untuk direnovasi. Apa yang terjadi? Maka berbondong-bondong para tetangga maupun orang-orang di sekitar lingkungan itu dengan ikhlas bahu-membahu membongkar rumah tersebut. Tanpa diperintah, warga masyarakat bermusyawarah menentukan pembagian kerja. Tidak ada upah atau bayaran sama sekali. Tuan rumah hanya menjamu para warga tersebut dengan makanan ala kadarnya. Bagaimana dengan di Amerika, Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya? Adakah bila satu keluarga hendak membongkar rumah untuk direnovasi, para tetangganya turut membantu? Tidak ada, teman-teman. Tetangga atau orang-orang di sekitarnya akan bersikap cuek, tidak peduli, karena itu bukan masalah mereka. Itu masalah yang punya rumah. Jadi ketika rumah mau dibongkar untuk direnovasi, maka pemilik rumah pasti memakai jasa kontraktor rumah untuk melakukannya. Karena negara-negara di luar sana apa-apa dinilai dengan uang. Bersyukurlah dan berbanggalah kita hidup di Indonesia karena uang memang penting, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kebersamaan dalam kebahagiaan dan keceriaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu mempertahankan salah satu ciri bangsa kita ini. Semangat gotong royong harus tetap kita jaga. Kita harus tetap identik dengan bangsa Indonesia. Semangat gotong royong ini harus kita tularkan kepada sesama, karena dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan akan tetap terjaga dan tujuan bisa tetap tercapai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, karena saya adalah manusia, tempat salah dan lupa.
Jika ada lebihnya, semua itu semata-mata karena Tuhan yang Maha Pemurah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah teks pidatomu di depan teman-temanmu dan mintalah masukan agar teksmu lebih baik lagi. Tulislah masukan dari temanmu dan salin kembali teksmu di kertas kosong. Ternyata bergotong royong pun dapat dilakukan saat belajar untuk menghasilkan yang terbaik. Saat kamu melakukannya, kamu sudah belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya. Serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu hal-hal mana saja yang perlu diperbaiki. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif kepada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.